Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat atau menulis kajian literatur. Dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah literature review. Presentasi ini saya ambil dari buku Newman W. Lawrence yang berjudul Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approach. Dan buku ini sudah saya share di classwork ya, di Google Classroom. Sebagai pengantar, kita harus memulai dari mengetahui apa itu kajian literatur, apa guna kajian literatur untuk sebuah penelitian, apa tujuannya, dan bagaimana kita melakukan kajian literatur tersebut. Kajian literatur itu dilakukan berdasarkan sebuah asumsi bahwa pengetahuan itu terakumulasi, dan apa yang kita pelajari itu adalah dari apa yang sudah dilakukan, diteliti, dikaji oleh orang lain sebelumnya. Jadi hampir tidak ada hal-hal yang betul-betul persis baru, tidak ada kajian apapun sebelumnya. Jadi proses kajian literatur itu adalah proses melihat apa-apa saja yang sudah pernah diteliti terkait tema yang kurang lebih serupa dengan apa yang kita teliti. Tujuan dari kajian literatur ini adalah untuk menunjukkan familiaritas kita sebagai peneliti dengan body of knowledge. Nah, body of knowledge itu misalnya kalau prodi sosiologi agama itu kan body of knowledge-nya ilmu sosiologi. Jadi ada keterkaitan ya dengan ilmu yang menjadi penaung dari riset yang kita lakukan. Dengan secara tidak langsung itu menunjukkan juga kredibilitas kita sebagai orang yang paham dalam bidang ilmu tersebut, karena buku-buku yang kita baca kemudian adalah buku-buku yang terkait dengan ilmu sosiologi, lebih khusus lagi sosiologi agama. Tujuan lain dari kajian literatur adalah untuk menunjukkan bahagian dari riset sebelumnya dan keterkaitannya dengan riset atau penelitian yang sedang kita lakukan. Terus yang selanjutnya, tujuan dari kajian literatur adalah untuk mengintegrasikan, atau secara tidak langsung kita membuat seperti summary ya, ringkasan dari apa-apa saja yang sudah pernah diteliti sebelumnya di dalam bidang atau tema terkait. Terus yang terakhir, untuk belajar dari bagaimana orang-orang sebelumnya itu sudah melakukan penelitian, dan secara tidak langsung juga akan menstimulasi munculnya ide-ide yang baru setelah kita membaca penelitian-penelitian terdahulu yang terkait. Bahan atau referensi apa saja yang direview? Biasanya itu yang pertama adalah buku, yang kedua dan paling sering juga artikel jurnal ya, yang banyak sekali tentu saja, karena dibandingkan buku, artikel jurnal itu lebih sering diterbitkan. Kalau buku itu kan setelah beberapa tahun baru ada edisi revisi gitu ya, sementara jurnal itu dalam setahun bisa berapa kali edisi, dan dalam satu kali publikasi itu bisa sampai 8-10 tulisan. Nah, kemudian apalagi yang kita review, disertasi, tesis ya, skripsi kalau bisa ini ya, karena kajian skripsi itu kan lebih kepada deskripsi ya, dan juga dokumen-dokumen pemerintah serta policy report atau presented papers. Policy report itu kan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan serta paper-paper yang dipresentasikan. Ada beberapa tipe dari kajian literatur. Yang pertama, konteks review. Konteks review adalah bentuk review yang umum dalam kajian literatur, di mana penulis atau peneliti menghubungkan satu topik kajian khusus kepada khazanah pengetahuan yang lebih luas lagi. Berikutnya adalah historical review, yaitu bentuk review yang melacak satu topik atau satu isu tertentu sepanjang masa. Jadi review semacam ini dapat digabungkan dengan review theoretical atau review methodological untuk memperlihatkan bagaimana satu konsep, teori, atau metode penelitian berkembang sepanjang masa. Selanjutnya adalah integrative review, yaitu jenis review di mana penulis menyajikan dan meringkaskan sebuah
keadaan, situasi terkait pengetahuan tentang satu topik tertentu, dan kemudian memberikan ulasan baik berupa kritikan ataupun dukungannya, kesetujuannya terhadap apa yang sudah ditulis peneliti sebelumnya. Kemudian methodological review, yaitu review yang membandingkan dan mengevaluasi sisi metodologi ya dari berbagai kajian yang ada. Jadi dalam hal ini penulis memperlihatkan berbagai metode yang dapat digunakan untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan dari penelitian tersebut. Selanjutnya adalah self-study review, sebuah review di mana penulis atau peneliti memperlihatkan familiaritasnya dengan satu bidang kajian tertentu. Dan yang terakhir adalah theoretical review. Theoretical review ini adalah review khusus di mana penulis memaparkan beberapa teori atau konsep ya yang terkait dengan topik atau tema yang sedang dikaji. Bagaimana memulai untuk menulis kajian literatur? Apa yang harus dilakukan? Pertama sekali, tentukan topik ya dari penelitian kita ya. Kalau misalnya merasa belum pas, direvisi lagi topiknya, disesuaikan. Nah, kemudian susun kira-kira apa yang akan di-search ya sebagai sebuah konsep kunci dan utama ya dari topik tersebut. Dan lihat di bagian referensi-referensi yang mana yang barangkali akan memberikan beberapa informasi atau data terkait search kata atau konsep istilah yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian baca referensi-referensi tersebut dan organisir ya. Organisir itu atur ya, ini bahagian yang mana, ini bahagian yang mana. Penulis A dengan penulis B sama, tapi dalam hal tertentu penulis C dan penulis D itu berbeda misalnya. Jadi itu diorganize catatan-catatan itu dan kemudian tulislah review atau kajian literatur. Kemudian ada beberapa tips yang barangkali akan berguna ya, untuk kalian ketahui. Yang pertama, misalnya kita membutuhkan informasinya sekitar 50%, ya kalau bisa yang diambil dari referensi itu lebih dari itu, karena nanti dalam perjalanannya siapa tahu kita membutuhkan informasi-informasi tambahan. Kalau misalnya bisa difotokopi saja, di print, daripada harus menulis ya, karena itu membutuhkan waktu dan energi yang berlebih. Kemudian kalau kita membaca sebuah referensi, jangan langsung diterima aja udah betul kali seperti itu, karena kalau dalam proses kajian literatur itu harus ada sebuah upaya untuk membaca dan mengevaluasi. Jadi tidak sekedar membaca dan mengutip ya. Seorang pembaca yang teliti biasanya juga akan mengevaluasi bagaimana riset tersebut dilakukan, artinya aspek metodologisnya itu juga di-review. Kemudian dari metode seperti itu, kemudian data yang dipresentasikan, dihasilkan itu seperti apa. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian. Temuan-temuan utama dan argumen-argumen itu diorganize ya dalam penulisan, dan beberapa kutipan-kutipan yang penting itu diparaphrase, atau kalau misalnya memang tidak bisa diparaphrase, dirubah ke dalam bahasa kita sendiri karena sangat spesifik dan spesial, itu dibiarkan seperti apa adanya kutipan langsung. Temuan-temuan utama juga harus diringkas karena itu akan memberikan informasi dan penggambaran kepada kita tulisan tersebut membahas tentang apa ya. Jadi argumen utama dari tulisan tersebut serta kesimpulannya itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui ketika kita mereview tulisan yang dimaksud ya, baik berasal dari buku, artikel jurnal atau dokumen-dokumen lainnya. Untuk mendapatkan ini semua diperlukan kemampuan membaca yang baik. Nah, hanya sekedar membaca, tapi dari awal kita sudah punya tujuan ya. Sebenarnya yang ingin kita ketahui dari bahan yang kita baca itu apa, tujuannya untuk apa, dan itu harus sudah ada sebelumnya.
Jadi orientasinya itu sudah jelas ya, dibandingkan sekedar hanya membaca saja. Dan sekali lagi, semua bahan atau referensi yang kita baca itu harus kita evaluasi, harus kita review. Itu saja beberapa hal yang penting untuk diingat ya ketika kita membuat kajian literatur. Dan juga tadi sudah saya awali dengan memberikan penggambaran seperti apa kajian literatur dan apa-apa saja tipe kajian literatur tersebut. Semoga bisa dipraktikkan dan sudah ada tugas untuk melakukan itu. Mudah-mudahan berguna, karena itu adalah bahagian awal yang sangat penting ketika siapapun melakukan penelitian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.